Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Raudiyat Syahra, NPM 100/400/1799, Prodi Ilmu Hukum, Program Kelulusan Hukum Pidana. Di bawah bimbingan Bapak Eka Juarsa, mengikuti ujian sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan penelitian saya akibat hukum perilaku ekstremisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Lanjut ke latar belakang masalah. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Semakin bertambahnya penduduk dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk mengakses atau membuka situs-situs pornografi yang dilarang atau sudah diblokir oleh pemerintah, ataupun melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang setiap saat dimanapun ia berada. Akhir-akhir ini banyak kita jumpai di mana seseorang mengalami gangguan jiwa terhadap seksual. Hal itu perlu kita perhatikan. Akibat dari gangguan seksual itu, timbul kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma serta sistem hukum di Indonesia. Salah satunya yaitu eksibisionisme. Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada lawan jenis ataupun wanita. Banyak kasus mengenai eksibisionisme di Indonesia dan kurangnya pihak berwajib untuk mengatasi kasus eksibisionisme karena kurangnya bukti dan kekaburan norma hukum, sehingga pelaku eksibisionisme tidak dijerat hukum. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut, sehingga masyarakat menjadikan hal tersebut sesuatu yang perlu diperhatikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Beberapa yang menjadi korban tidak melakukan tindakan apapun atau memilih diam dan menceritakan ke keluarga atau teman terdekatnya. Namun ada beberapa korban juga yang melaporkan kepada pihak berwajib. Di sini saya menemukan 4 kasus dari beberapa kasus kejahatan eksibisionisme di Indonesia. Yang pertama, kasus teror seorang pria pamer alat kelamin di wilayah Kabupaten Bandung. Yang kedua, kasus pria lakukan aksi eksibisionis di Cikarai, Kabupaten Bandung. Yang ketiga, kasus pria pamer alat kelamin di Karawang. Dan yang terakhir, keempat, kasus pria misterius pamer alat kelamin kepada perempuan di Bekasi. Lanjut. Diidentifikasi masalah, terdapat 2 identifikasi masalah, yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum positif Indonesia. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban dari tindak pidana pelaku eksibisionisme menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian atau analisis. Pengaturan mengenai tindak pidana pelaku eksibisionisme menurut hukum positif Indonesia. Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada lawan jenis. Secara hukum, ada sanksi hukum yang cukup berat berupa hukuman badan atau denda. Di Indonesia, pelaku eksibisionisme dapat dilakukan upaya hukum melalui beberapa instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara lex specialis, pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi memuat delik eksibisionisme. Sanksi pidana atas kejahatan eksibisionisme ini terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian, kejahatan eksibisionisme ini termasuk ke dalam kategori kesusilaan, kejahatan kesusilaan, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan terdapat di dalam pasal 281. Sehingga, bila terdapat pelaku eksibisionisme yang terjadi dalam masyarakat, polisi harus segera bertindak dan melakukan proses hukum terhadap pelakunya. Namun, walaupun sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang eksibisionisme, tindak pidana eksibisionisme ini masih tetap ada di setiap tahunnya. Karena eksibisionisme itu sendiri dalam ilmu psikologi merupakan salah satu gangguan seksual yang termasuk dalam klasifikasi gangguan preferensi seksual atau parafilia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengidap eksibisionisme mengalami gangguan kebiasaan seksual dan gairah seksual yang abnormal dari manusia normal lainnya. Yang kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap eksibisionisme dalam hukum positif Indonesia. Tindak pidana eksibisionisme merupakan tindak pidana yang belum memiliki pengaturan hukum yang jelas di Indonesia. Namun kasusnya telah marak terjadi di Indonesia pada korban biasanya enggan melakukan pengaduan ke pihak berwajib.
karena menganggap hal tersebut merupakan hal yang tabu atau memalukan. Oleh karena itu, masih belum banyak perkara di pengadilan yang masih mengenai tindak pidana eksibisionisme. Tindak pidana eksibisionisme dalam hukum positif Indonesia masuk ke dalam delik tindak pidana kesusilaan. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari unsur apakah perbuatan seseorang tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak. Apabila terdapat unsur kesalahan, maka perbuatan itu baru dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut terdapat dalam asas legalitas yang menjadi dasar pemidanaan dalam hukum pidana. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungan dengan perlakuannya yang terdapat di pidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya. Artinya di sini, selain unsur kesalahan, maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab. Berkaitan dengan ini, seseorang yang tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab tidak dapat memintakan pertanggungjawabannya. Meski terbukti perbuatannya memiliki unsur kesalahan dan melanggar tata peraturan. Kasus eksibisionisme ini termasuk dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan. Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang dikaitkan dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti kami pada lawan jenis. Pengaturan mengenai eksibisionisme sendiri diatur dalam pasal 76 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan eksibisionisme termasuk dalam kejahatan kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP pidana tentang kejahatan kesusilaan pasal 281. Yang kedua, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak gangguan sehingga adalah sebagai berikut. Perbuatan pelaku memang mengandung unsur kesalahan dan terbukti mempunyai pidana. Berdasarkan teori Mensreya, dengan demikian maka pelaku semuanya dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun karena penyakit yang jiwa atau gangguan seksual yang dimiliki pelaku, maka pelaku dikenakan pasal 44 KUHP sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atau dihapuskan kesalahannya.